apa mungkin Pilpres ini satu putaran? Saya kira sulit. Satu putaran itu yang selalu hasil survei itu yang tertinggi kan paslon nomor 2. Ya kan? Betul. Semalam itu hampir semua penilaian orang posisi atau jawaban-jawaban Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang sebagian besar ya. Berarti dari survei dari debat semalam tidak menaikkan popularitas paslon 2. Karena yang mungkin bisa satu putaran kalau kita lihat hasil survei sebelumnya kemungkinan besarnya paslon nomor 2. Nah, kali ini tidak menaikkan suaranya. Jadi sulit untuk satu putaran. Oke. Dan itu realitas politik yang terjadi, Pak. Bapak lihat. Iya. Saya yakin itu. Hari-hari ini dalam beragam survei ya, Pak. Ini memang survei-survei juga kita harus teliti juga ini, Pak. Asal muasalnya lain sebagainya, Pak. Tapi saling klaim yang tertinggi satu dan lain. Jadi publik pegang rujukan yang mana ini, Pak? Sederhana aja. Saya sejak dulu tidak terlalu percaya kepada hasil survei. Yang saya perhatikan cuma trennya aja. Karena semua survei hasilnya jauh beda. Ya, ada berbeda sampai 10-20%. Nah, ini kan. Jadi bagaimana mungkin mempercayai satu survei kalau bedanya terlalu jauh? Oke. Nah, tadi saya katakan tadi jangan lupa untuk lolos satu putaran butuh pemilih atau suara minimum 85 juta orang suara. Saya hitung dari mana dapat 85 juta? Pada situasinya masih ada 20 hari. Bisa saja perubahan 20 hari kalau ada keadaan khusus. Tapi kalau kita lihat agak sulit. Oke. Tapi setidaknya kalaupun itu terjadi putaran kedua, Bapak melihat tidak, Pak, akan mungkin ada leburan koalisi antara pasangan calon nomor 1 dan nomor urut 3? Ya pasti. Kan kalau 2 putaran berarti satu yang jatuh kan. Nah, siapapun yang jatuh, kita mengerti dulu. Partai politik itu kan tujuannya untuk mempunyai kewenangan. Punya kewenangan itu berkuasa. Untuk berkuasa harus menang pemilu. Kan gitu kan urutannya ya. Nah, kalau dia nomor 3, bisa saja akan terjadi suatu koalisi baru. Dan koalisi itu sehingga menjadi pemenang koalisi itu, maka yang gabung tadi bisa mendapat suara. Saya pengalaman tahun 2004, waktu itu 5 calon. Iya. Kami nomor 2. Kemudian bergabunglah Dengan Pak SBY waktu itu, Pak ya? Bergabunglah 2 partai baru. Dulu kita hanya 11%. Bergabung kemudian PKS dengan PKB. Nah, kemudian dengan bergabung itu bikin koalisi baru. Kemudian pemilu tahap kedua ya kita menang. Oke. Jadi secair itu ya, Pak ya. Sekalipun publik kok merasa bahwa hampir tidak mungkin karena dilihat arus pendukung nomor 3, arus pendukung nomor 1 itu agak berseberangan juga sebetulnya, apalagi di akar rumput, Pak. PDIP ada di sana, ada PKS di sini. Atau jangan-jangan yang jadi magnet justru nomor 2, andai kata mereka juga masuk ke putaran kedua, Pak. Ya, teori politik dasar mengatakan dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadinya ingin berkuasa. Banyak daerah kayak pilkada, PDIP dengan PKS gabung banyak. Oh iya? Iya, di pilkada ya. Oh iya. Dan itu realitas politik yang terjadi di daerah-daerah ya, Pak ya. Nah, Bapak ingin mengatakan andai kompromi itu bisa dilakukan daerah, bukan tidak mungkin dalam skala nasional itu juga terjadi. Jangan kita lihat sebaliknya, ya. Apa mungkin menurut Anda Ibu Mega kembali bergabung dengan Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo?
mana lebih keras antara PDIP dengan PKS? Kali lebih keras ini. Apa yakin bahwa Ibu Mega akan bergabung dengan Pak SBY? Lebih besar masalahnya di nomor 2 ya, dengan nomor 1 dari segi emosional, pertentangan yang emosional. Saya kira bisa duduk aja mungkin sulit beliau, karena Ibu Mega merasa dihianati. Justru diberikan sih nomor 1. Bapak mendengar atau menangkap sudah ada sinyal-sinyal itu, Pak? Alah, saya kan berteman dengan semua pihak. Ya, tahulah perasaan itu. Ya, kadang-kadang kita bisa memahami suatu perasaan. Saya memahami bahwa di sini memang ada masalah, tapi lebih besar masalah di sana. Kalau dinarasikan, Pak, terlalu mahal ongkos politiknya, Pak, dan kemudian anggaran yang sedemikian besarnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih baik sehingga kampanye satu putaran itu digaungkan. Komentar Bapak? Mana lebih besar ongkosnya kalau Anda salah memilih pemimpin? Kalau pemimpin salah pilih, dia mengambil kebijakan yang keliru, bisa ratusan triliun ruginya. Ini kos demokrasi, begitu loh, saya ada kos. Karena sesuai undang-undang. Tidak boleh seperti itu, saya akan ongkosnya begini, betul ongkosnya tinggi. Mari kita efisienkan ya. Saya setuju juga kos tinggi. Kedua, kita ini pemilu yang sangat complicated. Betul, Pak. Tapi pemilu kalau itu mudah. Kalau memang pemilu 24 itu rumit sekali. Karena ada legislatif, rumit sekali. Tapi nanti kalau ada putaran kedua ongkosnya, saya tidak yakin 17. Murah sekali. Hanya cetak suara baru kok. Dan lainnya kos-kos ya. Itu aja. Tapi tidak dibikin lagi prinsip baru, tidak ada kampanye yang besar, tidak ada lagi masalah-masalah yang lain. Tidak ada, saya tidak tahu apa debat ada nggak, saya tidak yakin. Tapi kosnya tidak perlu terlalu mahal. Nah, ini demokrasi. Mengenai ada ketakutan publik, Pak. Sesungguhnya digunakannya alat negara untuk pemenangan paslon tertentu. Menurut Pak JK, apakah itu mungkin dilakukan atau jangan-jangan Pak JK sudah mencium aroma itu? Saya kira bukan lagi mungkin, telah dilakukan. Ya semua orang tahulah. Kalau yang paling keras kemarin kan pidato Ibu Mega di Bandung. Jelas-jelas menyebut panas, aparat negara, polisi, TNI, janganlah merusak, jangan campur tangan. Berarti sudah ada campur tangan kan? Ya, hanya orang tidak punya mata dan telinga yang tidak betul. Saya sendiri juga langsung tidak langsung itu punya dampak seperti itu. Oh iya, Pak. Nah, ya, tanyalah semua orang di desa, di kampung. Yalah, begitulah kira-kira. Ya, saya masuk karena ingin mendukung kepemimpinan yang baik untuk kita semua, bukan mencari bahwa akibatnya banyak yang takut. Pertanyaannya takut sama siapa atau takut kepada yang di atasnya? Kan gitu kan. Jadi demokrasi kita sekarang sudah banyak masalah. Kita khawatirkan itu proses pemilu yang tidak benar, penuh dengan ancaman, penuh dengan tekanan, penuh dengan muslihat, akan menghasilkan pemimpin yang tidak benar juga.
Itu aja. Dan pemimpin itu nanti, pemimpin bangsa yang besar ini. Saya masih soroti Pak soal netralitas alat-alat negara, TNI, Polri, Damhan, termasuk ASN. Bukankah sudah ada aturan yang jelas di sana Pak? Sudah ada rambu-rambunya, ada rel dan treknya untuk memastikan mereka tidak ikut campur dalam politik, apalagi TNI. Saya kemarin berdiskusi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang mengatakan bahwa tidak mungkin hari-hari ini berpolitik Pak. Kalaupun iya, intimidasi itu dilakukan lewat mana? Karena publik semua punya media sosial yang mereka bisa merekam dan menyebarluaskan hal-hal yang dianggap menyeleweng. Ya kita berterima kasih kepada TNI yang dalam sikap-sikapnya seperti itu, cenderung lebih netral, tidak ada instruksi. Tapi yang lainnya ya, sulit untuk dikatakan netral, walaupun bukan hanya aturan. Pak Jokowi sendiri sering berpidato, pokoknya memerintahkan agar netral. Dan itu saya katakan, yang salah siapa ini kalau terjadi begini keadaan? Aparatkah yang tidak memenuhi instruksi presiden? Ini bisa terjadi persekongkolan besar. Dan itu ya, mungkin rakyat saja diam. Tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan. Apakah Mas Hasto meragukan netralitas dari alat-alat negara, TNI, Polri, dalam menjaga garda kesatuan Republik Indonesia dalam pesta demokrasi 5 tahunan?